Eksekusi di Jalan Krakatau berujung ricuh. Dosen Tiromsi divonis 18 tahun penjara. Lahan tak produktif disulap jadi lokasi agrowisata. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, eksekusi lahan dan bangunan di Jalan Krakatau Ujung Medan rusuh. Ratusan warga menolak dan memblokade jalan. Sejumlah pekerja alami luka-luka. Eksekusi lahan dan bangunan yang berdiri di lingkungan 16, 17, dan 20 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan berlangsung ricuh. Ratusan warga menolak eksekusi karena dinilai tidak sesuai prosedur hukum. Warga disebutkan tidak dilibatkan dalam mediasi persoalan. Akibatnya, warga pun menolak eksekusi dengan memblokade jalan Gunung Krakatau dan Jalan Aluminium 1. Proses penyitaan lahan seluas 17 hektar yang diklaim milik Fahrudin Parinduri sempat ditunda. Namun perselisihan terjadi antara pekerja eksekusi dari pengadilan dan warga. Dan seorang warga disebutkan terluka, sehingga memicu warga lain bergerak mengejar pekerja eksekusi hingga terjadi bentrokan. Warga menentang keras eksekusi karena dinilai ada mafia tanah yang hendak merampas tanah mereka. Dulunya ini semuanya hutan kosong. Kami sawah. Setelah itu kami ambillah, kami bangun rumah, kami kerjai, kami beli, jual beli. Bukan ini kami gratis Pak, tidak. Artinya mau bayar pajak sekarang ini? Bayar pajak Pak, tiap tahun kami bayar pajak. Walau eksekusi lahan ditunda, warga masih berkumpul dan menutup Jalan Krakatau Ujung. Beberapa kendaraan besar untuk sementara dialihkan sebelum memasuki lokasi eksekusi. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang pemuda di kota Medan, Sumatera Utara nekat mencuri sejumlah sepeda motor hanya untuk bermain judi dan membeli narkoba. Pelaku ditangkap personel Polsek Medan Area. Ini adalah rekaman foto dan video yang merekam detik-detik aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan Reza Prabowo di Jalan Denai Medan beberapa waktu lalu. Bersama temannya yang kini buron, pelaku terlihat mengamati lokasi. Kemudian dengan bermodalkan kunci letter T, pelaku dengan cekatan membawa kabur motor korbannya. Hanya butuh 10 detik, pelaku dapat merusak kunci kontak motor. Kejahatan pelaku tak berjalan lama, personel unit Reskrim Polsek Medan Area meringkus Reza dari tempat persembunyiannya. Kapolsek Medan Area Komisaris Polisi Dwi Himawan Chandra mengungkapkan dalam pelariannya pelaku mengganti warna cat sepeda motor yang digunakan setiap kali beraksi. Pelaku yang berstatus residivis kasus pencurian tercatat sudah 6 kali melakukan pencurian sepeda motor di berbagai lokasi. Kepada petugas, pelaku mengaku hasil kejahatannya digunakan untuk bermain judi online dan membeli narkoba. Tersangka melakukan aksinya 2 orang. Berdasarkan petunjuk, gambar CCTV 2 orang. Dan sempat yang bersangkutan ini buron. Ya kan, kita melakukan pengembangan, lidik, dan kita ada juga barang bukti di mana sepeda motor yang pada saat diamankan adalah berwarna merah. Ini kita bisa nampak sudah dilakukan cat ulang ataupun ditutup warna hitam. Kini petugas tengah memburu satu pelaku lagi yang identitasnya sudah diketahui. Pelaku Reza kini telah ditahan dan terancam penjara 5 tahun sesuai pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang wanita paruh baya di kota Medan dibegal 3 pria di Jalan Sempurna Ujung. Korban sempat melawan namun ditusuk pelaku. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam detik-detik ketika 3 pelaku melintas menggunakan sepeda motor berwarna merah. Rekaman ini sebelum pelaku membegal sepeda motor milik Sherly Tambunan di Jalan Sempurna Ujung.
Beberapa menit kemudian, ketiga pelaku kembali terekam CCTV yang sama, kembali melintas namun dengan 2 sepeda motor. 1 sepeda motor tambahan merupakan sepeda motor korban yang dirampas secara paksa oleh ketiga pelaku. Tidak hanya merampas motor, pelaku juga melukai korban dengan senjata tajam. Berbekal rekaman CCTV, petugas unit reskrim Polsek Medan Area mengejar dan berhasil menangkap 3 pelaku. Kapolsek Medan Area Komisaris Polisi Dwi Himawan Chandra menyebut salah seorang pelaku merupakan residivis dalam kasus pencabulan. Di mana yang bersangkutan adalah petugas cleaning service ketika akan bekerja di tepat di jalan Sempurna, dibuntuti oleh ketiga pelaku. Kemudian di antara mereka berusaha menghentikan dan melakukan penikaman. Sebanyak beberapa tusuk berada di bahu sebelah kiri, di bahu dada sebelah kiri, sehingga korban terjatuh. Ketiga pelaku telah ditahan dan terancam penjara selama 5 tahun sesuai pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Dosen Tiromsi divonis 18 tahun penjara, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis 18 tahun penjara kepada seorang dosen dalam kasus pembunuhan berencana. Selain merekayasa penyebab kematian, terdakwa terlebih dahulu mendaftarkan suaminya masuk asuransi jiwa. Sidang kasus pembunuhan dengan terdakwa Tiromsi Sitanggang yang merupakan seorang dosen dan notaris kembali digelar Pengadilan Negeri Medan Kamis siang. Sidang beragendakan vonis ini menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara terhadap terdakwa karena terbukti membunuh suaminya Rusman Marelan Situngkir. Ketua Majelis Hakim Eti Astuti dalam amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti membunuh suaminya pada Maret 2024 lalu di dalam rumahnya, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Terdakwa melakukan pembunuhan secara bersama-sama dengan Gripa Sihotang, supir pribadi terdakwa yang kini dalam pengejaran. Dalam keterangan saksi, Gripa Sihotang sering mendapatkan perlakuan spesial dari terdakwa dibanding karyawan yang lain. 1 bulan sebelum membunuh suaminya, Tiromsi terlebih dahulu mendaftarkan suaminya sebagai tertanggung asuransi jiwa. Terdakwa awalnya merekayasa kematian suaminya dengan mengaku akibat kecelakaan tabrak lari. Namun karena tidak adanya saksi, pengakuan terdakwa gugur serta gagal mencairkan polis asuransi. Meski tidak mengaku telah membunuh suaminya, hakim yakin Tiromsi pelaku pembunuhan suaminya. Terdakwa dijerat dengan pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Hakim menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman mati. Usai mendengarkan putusan, jaksa maupun terdakwa mengajukan banding. 18 tahun gimana kan? Kita banding. Kuasa hukum korban Ojahan Silurat menyatakan putusan hakim terlalu ringan hanya dengan pertimbangan karena terdakwa sudah tua dan masih ada anak yang menjadi tanggungan. Ya, tentu hal-hal yang memberatkan itu sangat berat. Pertama kan dia kan seorang dosen dan tentu seorang teladan bagi masyarakat, dan dia juga dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya itu dia dilakukan dalam keadaan sadar. Namun di akhir putusannya dia membuat putusan 18 tahun, kami pikir itu terlalu rendah. Mestinya setidaknya ya seumur hidup, itulah harapan dari keluarga. Kasus ini berawal dari kecurigaan keluarga korban dengan pengakuan terdakwa terkait kecelakaan yang mengakibatkan Rusman Marelan Situngkir meninggal. Keluarga korban kemudian mengajukan autopsi dan hasilnya menyatakan luka korban disebabkan benturan benda tumpul dan adanya bercak darah di kamar korban. Rauganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, kemarau disertai angin kencang picu kebakaran hutan di kawasan Toba, Sumatera Utara. 110 hektar kawasan hutan Danau Toba terbakar. Kebakaran berulang kali terjadi dalam sebulan terakhir.
Sebanyak 110 hektar hutan dan lahan di kawasan perbukitan Danau Toba ludes terbakar. Beberapa kali kebakaran dalam 1 bulan membuat kerusakan hutan cukup parah. Selain di Kabupaten Samosir, kebakaran juga terjadi di Kabupaten Toba. 3 titik lokasi kebakaran tepat di perbukitan lingkar luar Danau Toba, yaitu di perbukitan Sibodiala, Kecamatan Balige, perbukitan Tolong, Kecamatan Tampahan, dan perbukitan Kaldera Toba di Kecamatan Ajibata. Kemarau dan angin kencang memicu api dengan cepat melahap lahan kering yang sangat mudah terbakar. Selain penyemprotan dari mobil pemadam kebakaran, proses pemadaman hanya bisa dilakukan secara manual. Warga yang tinggal di pinggir hutan diimbau untuk tidak melakukan pembakaran apapun. Saya menyampaikan himbauan dulu kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Toba, terutama yang pemukimannya bersebelahan dengan kawasan hutan. Tolong jangan melakukan pembakaran, baik itu pembersihan untuk lahan perkebunan, perladangan. Sebisa mungkin hindari karena kondisi angin yang sangat cepat berputar dan arahnya sulit untuk diprediksi. Nah, terkait mengenai luas areal yang terbakar sampai saat ini hasil ground check kami sudah ada kurang lebih 110 hektar itu yang berada di kawasan hutan dan di lahan masyarakat. Jadi berupaya yang kita lakukan, kondisi sekarang memang hanya harapan kita mudah-mudahan hujan segera turun sehingga membantu dalam hal pemadaman dan membasahi serasa tanah yang gampang terbakar. Tapi saat ini kondisi seperti kemarin kami di puncak yang persis di belakang saya yang terbakar, kami lakukan penyekatan sehingga bisa terhindar dia karena arahnya kemarin menuju dulu Tolong. Paling itu yang bisa kami lakukan. Hal ini disebabkan oleh kondisi medannya yang sangat terjal, rata-rata terjal. Kalau langsung menyerang langsung sangat berisiko kepada petugas kita. Petugas gabungan dari Dinas Kehutanan, BPBD, dan Pemadam Kebakaran Manggala Agni hingga kini masih terus berupaya keras memadamkan api agar tidak semakin meluas. Armendo Sinaga, Kompas TV, Toba, Sumatera Utara. Saudara, konflik sekolah Al-Wasliyah di Deli Serdang sudah menjadi perhatian Gubernur Sumatera Utara. Pemerintah kabupaten dinilai layak memberikan gedung tersebut untuk kebutuhan pendidikan. Konflik gedung sekolah Al-Wasliyah di Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang telah menjadi perhatian Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Dalam waktu dekat, Bobi akan menjumpai Bupati Deli Serdang untuk mengetahui persoalan penyegelan gedung sekolah yang berdampak pada terlantarnya ratusan siswa. Bobi berharap agar siswa dapat tetap melaksanakan proses belajar di gedung sekolah tersebut meski dalam penyelesaian sengketa. Katanya Deli Serdang sudah mau menyerahkan aset gedungnya ya, tapi ada proses memang selama proses ini sebaiknya memang sekolahnya diperbolehkan untuk anak-anak masyarakat kegiatan belajar. Biasanya gimana? Ya sebelumnya sudah pernah ya, sudah ada kesepakatan juga. Kalau saya kemarin terakhir saya tanya Pak Bupati, tinggal pelaksanaan di lapangan. Ini besok rencananya mau kita ajar. Ratusan anak sekolah Al-Wasliyah sudah 2 hari tidak bisa menjalankan proses belajar mengajar akibat gedung disegel. Penyegelan hanya karena konflik pihak yayasan dengan pemerintah kabupaten terkait kepemilikan gedung. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Lahan tak produktif disulap jadi lokasi agrowisata. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, harga beras di sejumlah pasar di Kabupaten Karo mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga terjadi sejak bulan Mei lalu. Pasokan beras di Kabupaten Karo masih stabil. Sejumlah pasar tradisional masih memiliki pasokan yang cukup banyak. Seperti di pasar tradisional Roga, Kota Brastagi, pedagang masih memiliki stok cukup banyak. Namun, harga beras disebutkan terus mengalami kenaikan sejak bulan Mei. Kenaikan harga rata-rata dari Rp15.000 kini menjadi Rp17.000 per kilogramnya.
Menurut pedagang, kenaikan harga terus terjadi dan dampak dari kenaikan harga ini, pembelian beras premium mengalami penurunan. Masyarakat banyak memilih untuk membeli beras medium. Dari Mei lah, yang lebih pastinya itu di bulan Mei. Tapi naiknya memang sedikit-sedikit, bertahap naik, nggak ada keturunannya, terus meningkat sedikit-sedikit, tapi sering gitu. Ini merata ke seluruh merek beras atau seperti apa nih? Semua seluruh beras. Bang, itu harganya sampai berapa persen kenaikan? Sampai 3%, yang 5%, ada yang 2%, tapi sedikit-sedikit naiknya. Tapi dalam satu pekan itu bisa sekali, 2 kali. Pedagang berharap pemerintah dapat kembali menurunkan harga beras karena dampak kenaikan ini akan membuat penjualan menurun. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing, Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing, Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Saudara, penasaran dengan postingan kafe yang berada di tengah hutan? Sejumlah wisatawan tertarik menikmati kopi sambil berwisata alam. Selain jauh dari hiruk-pikuk kota, wisatawan juga dapat menikmati sensasi ketenangan. Berbeda dengan kafe lainnya, seorang pengelola kafe di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, mendirikan kafe di kawasan hutan di Desa Bukum, Bandar Baru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kafe Nusantara Healing and Chill ini dibuat dengan konsep jauh dari kebisingan dan ramah bagi keluarga. Kafe ini ditata dengan unik dan menarik. Pengelola sengaja memadukan konsep kafe modern di tengah hutan sehingga bisa menjadi daya tarik tersendiri. Selain suasana alam hutan yang asri, kafe ini juga berada di pinggir aliran sungai, sehingga gemercik suara air menimbulkan ketenangan dan mampu melepas penat hiruk-pikuk perkotaan. Salah seorang pengunjung mengakui lokasi ini cukup menarik, di mana mereka bersama keluarga dapat menikmati kopi dan makanan sambil melihat suasana hutan yang asri dan sejuk. Begitu ini datang lagi berkunjung kemari, ini sudah ada seperti ini, ya rasa kagum, keren tempatnya, mantap lah, mantap Nusantara. Bu, tadi kemari itu memang tujuannya langsung kemari atau memang ada tujuan lain gitu, Bu? Memang tujuannya kemari. Oh gitu, memang. Dilihat dari apa ya? Dari medsos ada Nusantara, kita pengen coba, penasaran, sering lihat orang buat story di IG, di Facebook gitu. Sementara kita orang Deli Serdang, kenapa kita tidak sampai sendiri ke desa ini, ke tempat Nusantara ini? Setiap akhir pekan, kafe ini ramai dikunjungi oleh wisatawan bersama keluarga hingga anak muda. Nah, apabila Anda bosan menikmati suasana kafe di kota, Anda boleh mencoba menikmati kafe di tengah hutan yang berada di Desa Bukum,
Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang ini. Hendri Setiawan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.